Nusa bangsa, angkatan darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa, setia perkasa, gagah perwira, jayalah angkatan darat. Gerak maju, melangkah pasti, angkatan darat putra pertiwi. Kartika Eka. Merah putih jiwa raganya, semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa, setia perkasa, gagah perwira, jayalah angkatan darat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita mulai lintas Palembang sore dengan mengawali satu acara untuk Anda, yakni Salam Kodam 2 Sriwijaya. Dan Alhamdulillah pendengar, narasumber kita sudah hadir sore hari di studio Pro 1 Palembang, yakni Dr. Irwan Setiawan SPPD KGH Finasim. Kita akan ajak dokter ngobrol hari ini di acara Salam Kodam 2 Sriwijaya dengan topik bahasan kita mengenai waspada penularan Omikron. Kita sapa dulu dokter sore hari ini. Selamat sore dokter, apa kabar? Selamat sore Mbak Nadiar, Iya. Alhamdulillah baik Mbak, apa kabar juga? Alhamdulillah sehat kita dokter di studio. Iya, alhamdulillah. Selalu semangat nih kelihatannya dokter ya. Baik, Dokter Irwan, hari ini kita topik kita adalah waspada penularan Omikron. Kalau berbicara soal Omikron, dokter, ini enggak satu hal yang memang menjadi perhatian utama buat kita semua. Bahkan dimulai tahun 2022 kita sudah digencarkan dengan atau juga informasi yang sangat luar biasa masalah Omikron. Sebelum bagaimana kita mewaspadai, kemudian juga bagaimana kita mengantisipasi mencegahnya, kita ingin tahu dulu dari dokter Omikron itu seperti apa, kemudian mungkin ada informasi yang lebih menjelaskan lagi tentang Omikron itu sendiri. Dokter, silakan Dokter Iwan. Ya. Terima kasih Mbak Nadiar. Ya. Jadi Omikron ini adalah varian baru dari virus corona. Seperti kita ketahui bahwa virus corona itu menyebabkan penyakit COVID-19, di mana virus Omikron ini pertama kali terdeteksi di Afrika, di mana varian ini disebut-sebut sangat cepat dalam menularkan virus. Jadi merujuk situs WHO menyebutkan awalnya Omikron ditemukan pada tanggal 24 November 2021, di mana Omikron ini sangat mudah menyebar, jadi beberapa penerbangan ke negara Afrika itu di stop. Namun tidak bisa mencegah terhadap penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Iya. Itu Mbak. Baik, jadi ini memang adalah disebut-sebut tadi sangat cepat dalam menularkan virus ini dok ya. Benar sekali. Kemudian kalau nama Omikron itu, ini bisa tahu kita dokter asal mula nama Omikron itu sendiri seperti apa nih dokter? Ya ini menarik nama Omikron. Iya, Kayaknya keren namanya keren ya dok namanya. ya. Tapi jangan dijadikan nama anak ya. Jangan dok ya. Baik, kalau kemarin Delta dok ya, Iya. ini Omikron, keren-keren namanya dok. Ternyata kerennya adalah satu virus yang sangat mematikan. Silakan dokter. Jadi penamaan virus Omikron ini berasal dari bahasa alfabet Yunani. Jadi melansir CNN, sejak bulan Mei lalu WHO mengumumkan bahwa huruf alfabet Yunani digunakan untuk varian virus corona. Dimulai dari alpha, beta, gamma, delta yang kemarin yang agak berat ya gejalanya. Iya. Yang terakhir ini Omikron. Jadi Omikron ini merupakan huruf ke-15 dari alfabet Yunani. Jadi penentuan dari
kesepakatan dari WHO Iya. digunakan Omikron ini dengan arti bahwa O itu kecil. Oh kecil, Mungkin oke. yang terakhir mudah-mudahan yang bungsu ini ya. Yang bungsu ya jangan ada lagi jangan adik-adiknya ada ya lagi dok. ya, benar sekali. Baik, oke. Ya gitu Mbak. Kemudian WHO itu berkata masih alfabet Yunani itu menamai virus ya. Kemudian juga nama-nama ilmiahnya ini ada nama ilmiah Iya. juga nih dok. Jadi beberapa seperti virus-virus sebelumnya, sebenarnya nama ilmiah dari virus Omikron ini disebut B11529, Iya. di mana pertama kali ditemukan di Afrika Selatan, bertepatan dengan ditemukannya pada pasien yang terkonfirmasi pertama. Sebenarnya terkonfirmasi pertama itu B11529 ini tanggal 9 November 2021. Iya. Tapi penamaan Omikron sendiri kira-kira 2 minggu setelahnya. Kemudian juga kalau kaitannya sama apa namanya WHO ini ada kaitan juga nih dokter antara WHO dengan huruf yang ada di Omikron ini sendiri dok. Mungkin ada makna tersendiri nih. Awalnya juga ini dari yang saya baca Iya. ya. WHO juga kebingungan sebenarnya menamakan Omikron ini. Padahal ada beberapa huruf alfabet Yunani yang dilewatkan. Iya. Seperti N, new. New. Mengapa new tidak dipakai? Ditakutkan bahwa itu diartikan sebagai virus varian yang baru. New kan bahasa Inggris kan artinya baru. Baru iya. Setelah itu juga melewatkan juga alfabet C. C. XI. XI, iya. Ditakutkan juga merupakan keluarga dari keturunan Cina. Keturunan Cina. Ya, di mana pemimpin Cina itu ada namanya Xi Jinping. Takutnya Xi dikaitkan dengan Jinping. Cina. Sebenarnya virus Omikron ini sendiri ditemukan pertama kali di Afrika, bukan di Cina. Afrika. Oh, di Afrika ya, Dok Iya. ya. Oke. Nah, kalau mutasi sendiri Omikron mengalami mutasi nggak, Dok? Atau gimana ceritanya, Dok? Nah, ini yang menarik ya. Jadi Omikron ini adalah salah satu varian virus corona yang punya banyak sekali mutasi. Di mana sebagainya belum pernah ditemukan. Iya. Jadi merujuk situs BBC, banyak mutasi tersebut ada pada protein spike. Jadi ada namanya genom spike disebut genom S sehingga menjadi target kebanyakan vaksin. Nah, yang menarik inilah yang membuat keberadaannya dikhawatirkan. Iya. Jadi untuk menentukan vaksin apa yang tepat pada Omikron ini sedang gencar pada para peneliti untuk mendapatkan vaksin yang tepat ya. Jadi dalam tes standar Omikron yang mempunyai mutasi yang disebut S-gen dropout atau ketiadaan gen S, tapi itu tidak cukup membuktikan bahwa itu yang tidak memiliki gen S itu pasti Omikron. Karena perlu lagi untuk pengurutan genom utuh atau whole genome sequencing untuk memastikannya. Jadi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada 17 laboratorium yang berjejaring dengan Kementerian Kesehatan untuk pemeriksaan whole genome sequencing tersebut. Menurut Nadia, 10% sampai 20% sampel dari rumah sakit dan semua sampel dari pelaku perjalanan diperiksa dengan teknik ini. Oh, begitu, Dok Iya. ya. Baik. Pendengar, ini baru awal ya kita ngobrol sama dokter ya. Yang pasti kita akan mewaspadai penyakit Omikron seperti apa, kemudian kita yang ingin tahu gejalanya, pencegahannya, dan ini menjadi hal yang sangat riskan sekali buat kita karena kondisi seperti ini ditambah cuaca nih dok, kemudian juga tidak menentu. Ini banyak sekali kita lihat gejala-gejala atau juga penyakit yang ada di masyarakat termasuk juga Omikron. Nah dokter, gejala Omikron itu seperti apa sih dok? Kita ingin tahu, mungkin ada gejala-gejala yang umum atau yang spesifik seperti itu dok. Ya. Jadi gejala Omikron ini seperti yang kita temukan dan juga ada beberapa pendapat dan penemuan-penemuan di mana gejala Omikron ini sebenarnya tidak terlalu berat ya. Mirip dengan gejala flu biasa, jadi sulit dibedakan. Membedakannya. Ya. Dan juga melansir situs BBC, WHO sendiri mengatakan belum ada informasi cukup untuk mengidentifikasi dari gejala Omikron tersebut. Jadi gejala awal itu mirip dengan common cold, jadi sulit dibedakan, bisa berupa batuk, bersin, pilek, sakit menelan yang didahului demam. Tapi umumnya batuk tanpa disertai dahak. Batuk tanpa disertai dahak Iya, dok ya. jadi kalau kita bilang itu batuk kering gitu. Oke. Namun pasien juga dapat mengeluhkan nyeri otot, lemas, bahkan bisa diare.
Pada taraf yang lebih berat, pasien juga dapat mengeluh sesak dengan disertai napas yang cepat. Namun yang membedakan dari flu biasa, pada infeksi COVID-19 umumnya nih, seperti varian-varian yang lain, juga dapat dijumpai gejala kehilangan penciuman atau anosmia, atau kehilangan indera pengecapan atau agesia. Itu sama dengan Delta juga seperti itu, Dok ya? Iya. Baik. Nah, itu tadi gejala yang kita harus ketahui. Cara mendeteksi Omikron itu seperti apa, Dok? Apa melakukan tes atau bagaimana nih, Dokter? Jadi seperti pemeriksaan varian-varian yang lain, diperlukan untuk mendeteksi Omikron yaitu tes PCR. Tes PCR ya? Yang menggunakan sampel swab dari hidung dan tenggorokan, yang masih bisa menjadi alat untuk mendeteksi apakah seorang terinfeksi virus corona. Yeah. Nah, nantinya sampel swab ini dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Beberapa laboratorium juga dapat membantu mengidentifikasi varian tertentu, misalnya Delta dan Omikron. Namun sayangnya di Palembang belum ada. Jadi kalau kita untuk menentukan itu atau Delta atau Omikron masih dikirim sampelnya ke Jakarta. Oh, seperti itu. Iya. Oke, jadi sampel itu harus dikirim dulu ke laboratorium pusat ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Baru bisa diketahui. Nah, kalau untuk Indonesia ini, kalau berkaitan dengan laboratorium ini sudah berapa yang diaktifkan ini, Dokter, di Indonesia berkaitan dengan laboratorium tes PCR ini? Jadi kita bersyukur ya dengan dukungan dari Kemenkes bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sudah ada 12 laboratorium yang diaktifkan untuk tes PCR, terutama di setiap perbatasan negara untuk mengecek sampel virus dari pelaku perjalanan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan metode SGTF. Metode yang sama juga diterapkan di 1.800 laboratorium Kemenkes yang jejaringnya. Iya, baik. Banyak juga dokternya sampai 1.800 laboratorium Kemenkes. Baik, pendengar, kita di sini bukan hanya dengan dokter, tapi juga pendengar kita buka line teleponnya, Dok ya. Siapa tahu nanti pendengar ada yang ingin bertanya nih, Dokter, apalagi di masalah Omikron, sangat penting sekali dari gejala, kemudian pencegahannya, bisa ditanyakan langsung bersama dokter di line telepon kita 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Dan pendengar, salam Kodam 2 Sriwijaya hari ini juga bisa dilihat secara langsung melalui channel YouTube kita RRI Palembang. Baik dokter, tadi sudah kita mengetahui gejala, cara mendeteksi dengan tes PCR, kemudian sampel ini dibawa ke tingkat pusat baru bisa diketahui apakah dia positif atau negatif ya, Dok ya. Iya. Ya, kalau waktu lamanya untuk tahu itu berapa lama, Dok? Kalau untuk tahunya? Untuk PCR itu sendiri bisa 1 hari ya. 1 hari. Bahkan kurang. Oke. Namun untuk mendeteksi apakah itu Delta atau Omikron masih menunggu, tergantung hasil dari laboratorium. Apakah Delta, apakah Omikron gitu ya. Iya, Baik. Silakan mendengar, line telepon terbuka untuk Anda di waktu sangat baik sekali bersama Dr. Irwan Setiawan SPD, yakni dari Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Akagani Palembang. Ini waktu yang sangat baik sekali bisa bertanya langsung bagaimana kita mewaspadai dari Omikron ini sendiri. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bu? Oh, ternyata dari dangdut langsung ke Salam Kodam 2 Sriwijaya. Baik, Ibu Ali di Balikpapan ini, Dokter. Halo, Dok. Halo Ibu Alif, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Ibu Ali sapa dulu dokternya. Sore dok. Sore Bu. Baik. Ya gimana dok? Tadi saya sempat nyimak sih sedikit dok. Kecil sekali Mbak Suni suaranya. Halo Ibu. Iya. Bu Ali, silakan Bu Ali, lebih jelas silakan. Dok. Halo. Iya, Halo, kita ya, Bu. dengar. Ya. Ini dok, di Balikpapan nih kebetulan nih teman-teman guru banyak yang ini dok. Yang kena. Ya tepar lah. Tepar, iya. Kami ya memang datang ke sekolah, habis kalau yang kurang sehat langsung pulang gitu aja. Tadi ada bersin-bersin ya dok ya? Iya, salah satu Tanda-tandanya. gejalanya ya. Saya nggak bersin-bersin ini dok, tapi anehnya saya ini sakitnya ini awalnya dari cucu yang masih balita dok, ya sudah sembuh, terus ke mamanya, terus saya sama anak saya gitu. Apa saya perlu tes
juga atau gimana dok ya? Oh gitu. Tadinya sudah ringan banget sembuh, tapi tadi kena paparan sinar matahari pulang ngajar lah kok masuk ke rumah kok ini lagi kayak ada demamnya gitu dok. Mohon pencerahannya dok ya. Ya. Gejalanya sendiri sudah berapa hari Bu? Gejalanya sih dari hari Sabtu gejalanya. Sabtu Minggu Terus Senin udah lama juga. sembuh hari Senin itu karena merasa sembuh saya tak bawa ke sekolah, tapi habis itu cepat-cepat pulang saya dok minum obat. Jadi gejalanya cuma batuk Sembuh ya? lah sebentar terus ini kok tadi pulang lagi dari sekolah kok ini lagi gitu dok. Jadi gejalanya Mohon cuma batuk Bu ya? pencerahannya ya dok ya, gimana sebaiknya gitu. Baik, nanti dijawab sama dokter ya Bu Ali. Terima kasih dok Iya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja- Silakan dokter bisa Jadi ditanggapi. memang gejala COVID ini mirip dengan flu biasa ya. Ibu tadi mengeluh batuk, sakit kerongkongan ya, tapi Dia tidak jelaskan juga adakah kehilangan penciuman atau indera pengecapan ya. Kalau sakitnya biasanya kalau common cold yang disebabkan oleh virus influenza atau bakteri influenza ya, biasa berlangsung 2 sampai 5 hari. Namun bila berlanjut sampai 7 hari, lebih dari 7 hari atau disertai dengan tambahan sesak nafas menjadi cepat, sebaiknya ibu memeriksakan diri ke pusat kesehatan setempat. Bisa di rumah sakit, bisa swab rapid antigen atau swab PCR. Itu sebenarnya diagnosa pasti untuk menentukan apakah ibu menderita COVID atau bukan. Jadi untuk sementara ya sekarang ini lagi wabah, sebaiknya kita terapkan prokes ya, protokol kesehatan. 5M-nya jangan lupa, seperti mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, ya, menjaga jarak. Itu tetap kita harus laksanakan, ya. Jadi, yalah, ya, kalau memang ada satu orang atau guru terinfeksi COVID, sebaiknya dilakukan isolasi mandiri kalau dia gejala ringan. Kalau dia bergejala berat, sebaiknya dirawat di rumah sakit. Baik, itu Bunda Ali. Dokter, tadi saya potong dulu dok. Tadi Bu Ali mengatakan dia tertular dari cucunya yang masih balita. Ini kebanyakan dok yang saya dengar ini, kalau sudah kena satu, kedua, ketiga nih bisa satu rumah kena semua. Itu faktornya kenapa dokter seperti itu? Iya, jadi memang perlu namanya 3T. Jadi tetap tes dulu. Oh, dites apa dulu. itu memang benar-benar COVID. Kalau ada satu orang yang terkena, kita melakukan tracing. Jadi tracing itu untuk apakah dia kontak dengan pasien atau penderita COVID yang terkonfirmasi. Dan apabila dia sendiri yang terinfeksi, dia harus dilakukan tracing juga orang-orang yang pernah kontak dengan dia. Sebaiknya orang-orang yang pernah kontak dengan penderita COVID terkonfirmasi lebih baik diperiksa juga swab antigen atau swab PCR, dan juga dilakukan treatment terapi dari 3T ya, sesuai dengan gejalanya. Kalau yang paling penting itu yang banyak menular ini, terutama kalau Omikron ini ya, orang-orang Manula ya. Pertama orang Manula ya, manusia itu yang usia di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun. Yang kedua orang-orang yang memiliki komorbid. Penyakit penyerta. Penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi ya, atau penyakit autoimun lain. Dan juga orang-orang yang belum divaksin. Oh, kalau yang belum divaksin itu lebih cepat terkena ya dok ya? Iya, jadi vaksin ini secara efektif ya, bukan berarti untuk tidak kena COVID, bukan. Namun apabila terkena COVID dia bergejala ringan. Jadi orang-orang yang belum divaksin itu lebih mudah tertular COVID-19 ini, terutama virus varian Omikron. Baik. Silakan pendengar yang lain, kita masih menunggu kebersamaan Anda di acara kita Salam Kodam 2 Sriwijaya. Tadi dokter sudah menanggapi pertanyaan dari Bunda Ali di Balikpapan. Dok, sebelum kita lanjut, silakan pendengar sambil kita nunggu yang lain di line telepon juga layanan WA. Silakan, ada waktu yang sangat baik sekali bersama Dr. Irwan pagi sore hari ini.
Dokter, ini berkaitan dengan prosedur penanganan kasus Omikron di Indonesia nih dari Kemenkes seperti apa nih Dok, biar kita tahu semua. Ya. Jadi Kemenkes sudah menetapkan tentang prosedur penanganan kasus Omikron di Indonesia ya. Jadi dari data Kemenkes mengungkapkan bahwa lebih dari 90% kasus varian Omikron yang teridentifikasi tidak memiliki gejala atau bergejala ringan, seperti yang saya sebutkan tadi. Yeah. Jadi oleh karenanya strategi perawatan difokuskan pada isolasi mandiri dan isolasi terpusat. Yeah. Jadi pasien varian Omikron ini yang tanpa gejala dengan saturasi oksigen di atas 95% dan napas dengan frekuensi 12-20 kali per menit diarahkan untuk isolasi mandiri atau melakukan telemedicine dengan dokter atau nakes lainnya. Yeah. Atau isolasi terpusat, di mana pasien juga diberikan multivitamin dan obat untuk meringankan gejala COVID-19 tersebut. Lalu pasien dengan gejala ringan, yaitu saturasi oksigen di atas 95% dengan napas 12-20 kali per menit tersebut, memiliki gejala demam, batuk, lemas, dan nyeri otot, pasien ini akan diarahkan untuk isolasi mandiri. Ya. Jadi dan sementara pasien dengan gejala sedang, yakni dengan saturasi oksigen 93-95% dan napas cepat, di mana pada pasien dewasa lebih dari 30 kali per menit, sebaiknya diisolasi di rumah sakit. Untuk terapi pasien gejala sedang, pasien akan diberikan multivitamin seperti vitamin C, vitamin D atau vitamin B ya. Obat untuk meringankan gejala, dan kita juga mengobati komplikasi komorbidnya. Apabila ada hipertensi, kita obat juga hipertensinya, DM kita obati DM-nya, dan juga pemberian antivirus dan juga pemeriksaan koagulasi darah. Apabila terjadi koagulasi darah itu akan meningkatkan komorbid ya. Jadi perlu pengobatan antikoagulan. Yang paling penting juga pemberian oksigenasi yang adekuat. Yeah. Jadi terakhir pasien varian Omikron yang gejala berat ya. Jadi ringan, sedang, dan gejala berat, di mana saturasi oksigen kurang dari 93% dengan napas cepat, sebaiknya dirujuk ke ICU rumah sakit. Baik, dokter, kita break sebentar ya dok. Nanti kita lanjut lagi mendengarkan acara kita Salam Kodam 2 Sriwijaya. Bagaimana nanti kita akan lanjutkan bersama dokter sore hari ini, Dr. Irwan Setiawan SPD di acara kita Salam Kodam 2 Sriwijaya. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Saya udah dapat job manggung di acara nikahan nih. Kau main ya? Kau main saksofon, nanti saya pakai gitar sambil nyanyi. Oke siap, tapi budget aman tuh? Aman, aman. Gas. Misi mas, cuci tangan dulu ya. Iya mbak. Maaf mas, tes suhu dulu ya. Iya mbak. Mas, maskernya dipakai ya. Duh, ribet sekali Mohon maaf mas, untuk keselamatan bersama dari corona. Sudah, ikut sudah. Iya sudah. Ingat ya, jangan lupa protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tahun ini harus lebih baik dan sehat dari tahun sebelumnya. Kau ini makan gaji buta kah? Dari tadi Disa tinggal main gitar sambil nyanyi terus. Mau tiup saksofon bagaimana? Saya pakai masker. Kau kasih bolongku pemasker bagian depan sudah. Kau tak keruak sekali. Beb, kamu udah vaksin belum? Belum, gak sempat. Kamu udah vaksin belum? Belum, aku kurang enak badan. Nah, sekarang udah vaksin belum? Belum, nunggu ada temennya. Kamu udah vaksin belum? Belum, lagi gak emot. Kalau sekarang kamu udah vaksin belum? Belum, takut jarum suntik aku tuh. Kamu udah bosan hidup belum? Belum, aku sayang kamu tahu. Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
Ayo Vi, buruan, nanti telat. Iya, ini juga udah siap kok. Nak kemana kamu nih? Nongki dong, kan sambil makan siang, mumpung jam istirahat. Musim corona ini masih nak kumpul-kumpul, cacat. Loh, kita kan baru selesai divaksin, berarti aman kan? Dengar ya, setelah divaksin bukan berarti kita tuh langsung kebal terhadap virus. Vaksin itu butuh waktu untuk membentuk kekebalan tubuh. Nah, jadi tetap harus penuhi protokol kesehatan. Ingat itu. Vaksin COVID-19 bukanlah obat bagi mereka yang terpapar virus corona. Cara terbaik adalah melakukan tindakan pencegahan. Rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, hindari menyentuh wajah. Jauhi orang yang menunjukkan gejala demam, batuk kering, kelelahan. Anda dapat menguatkan sistem kekebalan diri dengan melakukan perilaku sehat dengan olahraga teratur, makan makanan bergizi seimbang, tidak merokok, dan memastikan Anda dan anak Anda mendapat imunisasi lengkap. Baik pendengar, masih bersama Salam Kodam 2 Sriwijaya dengan narasumber kita Dr. Irwan Setiawan SPPD KGH Finasim, Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Dr. Aga Ghani Palembang. Yang kita bahas sore hari ini adalah waspada penularan Omikron. Silahkan pendengar yang mau bergabung, masih kita undang Anda di line telepon 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Dokter masih standby kita dok? Siap, masih standby. Iya, dari tadi Bu Ali mengatakan ada gejala seperti itu. Nah kalau berkaitan dengan obatnya nih apa sebenarnya dok obatnya kalau sudah nih terkena seperti itu? Apa nih dokter sebelum kita ke terapi ke lain ini masalah itu? Ya, silakan dok. Jadi pengobatan Omikron ini sebenarnya sama kayak varian yang lain ya. Namun dari New England Journal of Medicine ada 3 macam pengobatan yang disoroti selama ini. Pertama itu terapi antibodi monoklonal seperti obat-obatnya Sotrovimab, koktail antibodi seperti Evucel yang diproduksi oleh AstraZeneca, dan obat antivirus. Nah, menariknya ini untuk terapi antibodi monoklonal atau koktail antibodi ini bedanya dengan varian yang lain, ini diperlukan untuk peningkatan dosis. Ya mungkin karena variannya banyak ya. Iya. Oke. Jadi diperlukan peningkatan dosis. Bahkan ini dikatakan bahwa untuk Casirivimab itu diperlukan konsentrasi ditingkatkan sampai 18 sampai 75 kali. 75 kali. Oke. Seperti Evucel yang merupakan koktail antibodi itu diperlukan 24 sampai 140 kali konsentrasinya untuk menetralisir varian Omikron ini. Namun untuk antivirus sendiri dosisnya sama seperti varian yang lain. Seperti Remdesivir, Molnupiravir ya. Dan Paxlovid yang diproduksi oleh Pfizer. Jadi pada intinya sama dengan ini. Yang paling penting tadi peningkatan imun. Peningkatan imun juga sangat berpengaruh untuk penyembuhan pasien COVID ya. Seperti kata orang itu jangan lupa bahagia. Oh, ada kaitannya dok, jangan lupa bahagia. Ada kaitannya. Jadi dengan kita kita bahagia, bukan bahagia menerima penyakit bukannya. Iya. Istilahnya itu kalau kita Islam itu ya menerima qadar ya, ikhlas dengannya. Ikhlas. Ya itu bisa meningkatkan imun yang paling penting itu. Namun yang paling penting lagi untuk pencegahan ya. Pencegahannya bisa tadi sekarang ini program pemerintah salah satu pencegahannya itu vaksinasi. Ya kan kalau pengobatan sudah ini kan sudah sakit artinya kan jadi pencegahannya sebelum sakit. Dari melakukan vaksinasi, seperti olahraga rutin, istirahat yang cukup, makan yang bernutrisi dan mengonsumsi buah yang tinggi vitamin, terutama vitamin C. Ya gitu. Baik. Kalau tadi berkaitan dengan itu yang dilakukan di rumah sakit lah dok ya. Kalau untuk diri kita di rumah tadi dokter mengatakan jaga imunitas, kemudian juga jangan lupa bahagia. Nah jadi kata-kata itu memang menjadi support buat seseorang atau motivasi agar selalu sehat nih dok ya.
Iya. Nah selain hal itu mungkin ada juga yang namanya koktail antibody itu apa sih dok? Kita ingin tahu juga nih. Oh iya. Ini sebenarnya agak Ini menarik nih masalah koktail. Iya. Kalau dengar koktail itu kayaknya langsung konotasi ke makanan gitu. Minuman. Iya minuman ya. Minuman. Kok ini ke antibody nih seperti apa dok? Jadi itu merupakan kombinasi koktail antibody merupakan kombinasi dari antibody monoklonal. Jadi antibody monoklonal itu dibuat sedemikian rupa, dikombinasikan menjadi obat antivirus tersebut. Jadi bisa juga dikombinasikan dengan antivirus pemberiannya. Namun ya kembali ke pendanaan. Obat-obat antibody monoklonal dan koktail antibody ini masih terbilang mahal ya untuk diterapkan terutama kita di Indonesia. Jadi kalau ada pasien itu paling banyak ya kita pakai obat antivirus serta antibiotik untuk mencegah penyakit-penyakit komorbid yang lain seperti pneumonia, seperti infeksi-infeksi berat lainnya yang mengarah ke arah sepsis. Ya, baik. Itu namanya koktail ya. Jadi kombinasi antibody itu dok ya. Kombinasi campuran atas ketiganya. Nah kalau berkaitan lagi dengan obat antivirus itu seperti apa juga nih dok? Karena ini antivirus, jadi ada obat tertentu yang memang harus dikonsumsi atau memang ini bagaimana dok? Ya. Jadi memang berbeda dengan terapi antibody, di mana terapi antibody yang seperti monoklonal antibody, koktail antibody itu pada virus Omicron ini mengalami penurunan efektivitas. Jadi memang diperlukan dosis yang ditingkatkan. Namun pada antivirus ini yang bisa dikasih berupa tablet atau diadministrasikan lewat infus, ini bekerja untuk menghambat dari enzim SARS-CoV-2. Ada juga yang bekerja sebagai menghambat enzim kunci yang memperbanyak genom dan replikasi virus. Jadi ini kerja obat antivirus ini mencegah perbanyakan genom dan juga mencegah replikasi virus itu sendiri. Jadi ini banyak sekali yang harus kita ketahui juga nih dok ya, ada yang namanya obat antivirus walaupun ini berkaitan dengan ilmu kedokteran, tapi kita sebagai pendengar juga harus bisa memahami. Jadi nggak sembarangan kalau berkaitan dengan namanya obat antivirus ini ya dok ya. Kemudian dokter, saya mau tanya sedikit nih dok, kalau usia lanjut itu 50 ke atas belum divaksin, apakah itu lebih cepat terkena ya dok kalau untuk masalah Omicron ini dok, atau bagaimana dok? Jadi program pemerintah ini sebenarnya sasaran vaksin itu sebenarnya terutama 18 tahun ke atas ya. Di mana 18 tahun ke atas ya termasuk manula juga. Di mana memang rentan terhadap terinfeksi dari virus COVID ini. Terutama pada manula di mana kita ketahui mulai adanya penyakit degeneratif, penyakit proses penuaan yang alami, menyebabkan daya imunnya sendiri turun. Jadi memang perlu untuk dilakukan vaksin dengan mempertimbangkan adakah penyakit komorbid yang membuat si manula tersebut tidak bisa divaksin. Jadi kalau dia sehat-sehat saja, tidak ada penyakit komorbid, sebaiknya divaksin karena manula sangat rentan terinfeksi virus COVID ini. Iya, dari anggota keluarga yang utama ya dok ya. Baik, silakan berdengar, ini waktunya baik sekali. Gunakanlah bersama dokter sore hari ini di acara Salam Kodam 2 Sriwijaya. Bertanya langsung di line telepon kita 369977. Berbagi informasi kita di sini di Salam Kodam 2 Sriwijaya berkaitan dengan mewaspadai penularan Omicron. Ini sangat baik sekali bersama dokter kita, Dr. Irwan Setiawan SPD, yakni KGH Finasim dari Rumah Sakit Dr. Aka Gani Palembang. Silakan mendengar, waktu ini tidak sembarangan loh, baik sekali bisa digunakan Anda bertanya langsung dengan dokter. Iya, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Nat, barusan WA nggak bisa ya? Oh iya, WA-nya nggak masuk ya? Nggak masuk. Oke, ada yang kurang mau ditanya sama dokter, silakan Ibu. Iya dok, ini dok, maaf dok ya. Iya Bu. Misalnya dok ya, baru masuk WA-nya. Iya. Atau saya ini aja, biar Mbak Nat baca di WA aja ya. Oh di WA, boleh kita baca ya. Jadi line teleponnya kita matikan ya. Oke, dokter, ya sudah putus Mbak Suni. Ini misalkan satu rumah ada 3 orang yang sakit, adakah kemungkinan 1 atau 2 yang positif dok? Iya, silakan dok. Ini masih dari Bu Ali di Balikpapan. Terima kasih lewat WA ya. Terima kasih Bu, sangat menarik sekali pertanyaannya.
Jadi kalau dalam sekeluarga itu ada 3 orang yang sakit ya. Ya, jadi memang terutama virus varian Omikron ini penularannya sangat cepat, seperti flu biasa. Jadi karena ini berkaitan dengan sedang terjadi wabah, apabila terjadi gejala-gejala yang seperti saya sebutkan sebelumnya, terutama disertai dengan hilangnya penciuman dan pengecapan, sebaiknya dilakukan screening, dilakukan baik swab antigen atau swab PCR. Dan juga kalau memang salah satunya atau tiga-tiganya positif COVID, tetap dilakukan tracing. Apakah dia pernah kontak sebelumnya dengan penderita COVID, dan semua orang yang kontak dengan dia juga di screening untuk mencegah terjadi penularan lebih lanjut sesuai dengan tema kita pada hari ini. Iya. Jadi itu langkah yang paling tepat, lakukan tes ya dokter ya. Iya. Iya, baik itu Ibu Alia sudah ditanggapi sama dokter. Silahkan berikan yang lain di line telepon 369977 atau WA Pro 10879279090 bersama Dr. Irwan Setiawan SPPD KGH Pinasim. Silahkan kita lanjut kembali dengan dokter dulu. Dokter, kalau lagi-lagi masalah vaksin, ini efikasi vaksin COVID-19 terhadap varian Omikron ini seperti apa nih dokter? Iya. Vaksin ini sangat penting untuk dilakukan karena sejauh ini beberapa data menyebutkan bahwa virus corona varian Omikron memang bisa menular lebih cepat dan beresiko menyebabkan COVID yang berulang. Jadi COVID ini bisa berulang. Jadi orang sudah terkena sekali bisa kena lagi ya dok ya? Jadi pada pada penderita COVID yang memiliki daya imun yang bagus biasanya terbentuk antibodi kan. Di mana antibodi itu titernya akan menurun biasanya setelah 6 bulan terinfeksi dari COVID tersebut. Dan vaksin ini tetap perlu dilakukan. Dari berbagai laporan kasus juga yang sudah terkumpul menunjukkan bahwa kebanyakan kasus infeksi virus corona varian Omikron ini menimbulkan gejala yang ringan. Tadi kan sudah saya sebutkan. Bahkan bisa tidak menimbulkan gejala sama sekali. Tidak menimbulkan gejala dok ya? Kadang pasien kita datang dengan keluhan yang lain. Misalnya mau perawatan, kita kan ada screening dari emergensi, di screening, swab antigen ternyata positif, dilanjutkan dengan swab PCR ternyata positif. Namun gejala Omikron sendiri tidak ada deh, malah gejala yang timbul kan penyakit komorbid yang lain. Dan juga penelitian awal yang menunjukkan bahwa vaksinasi COVID dosis lengkap jenis apapun, kan banyak sekarang jenis vaksin kan, diketahui masih mampu memberikan perlindungan terhadap COVID-19 varian Omikron itu sendiri. Jadi vaksin COVID-19 dosis lengkap juga dinilai memiliki efikasi yang cukup baik dalam mengurangi resiko seseorang terkena COVID-19, gejala berat atau bahkan kematian akibat COVID tersebut. Jadi berbagai institusi kesehatan seluruh dunia seperti WHO, CDC, dan Kementerian Kesehatan RI kita menghimbau masyarakat untuk tetap menjalani protokol kesehatan dengan ketat untuk menanggulangi dan mengurangi resiko penyebaran COVID-19 varian Omikron ini. Selain itu juga pemberian vaksin booster. Nah nih sekarang ini pertanyaan vaksin booster kan. Apabila sudah melewati vaksin 1 dan 2 yang primer, 6 bulan kemudian dengan pertimbangan bahwa terjadinya penurunan titer antibodi dilanjutkan vaksin booster. Ini penting. Direkomendasikan untuk memperkuat reaksi kekebalan tubuh terhadap COVID-19 varian Omikron. Jadi dokter, vaksin booster ini lebih diprioritaskan untuk kelompok beresiko tinggi ya dok ya? Benar sekali. Jadi kalau kita yang misalkan dok, ini udah 6 bulan dari vaksin kedua, tapi kita tetap sehat gak terkena apa-apa, itu gak perlu booster atau gimana dok? Tetap perlu. Tetap perlu ya? Iya tetap perlu. Apalagi terhadap kelompok-kelompok orang yang beresiko tinggi ya. Seperti kita, seperti kami. Iya, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ya. Jadi kita sudah booster semua nih. Oke dok, kita terima dulu dok. Selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore RI. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Alamsyah. Pak Alamsyah di mana Pak Alamsyah di? Palembang. Oh di Palembang. Silakan Pak Alamsyah, ada Dokter Irwan. Iya, selamat sore dokter. Sore Pak Alamsyah. Iya, kita berdoa deh semoga pandeminya dapat segera Amin. Amin Pak. Iya. Yang kedua, tentu sebagai warga negara kita mematuhi protokol kesehatan itu Pak. Yang ketiga,
mungkin perlu sosialisasi lebih intensif Pak, protokol kesehatan ke masyarakat kita ini Pak, karena menurut saya, pengamatan saya masih banyak yang abai ini Pak, masalahnya Pak, apalagi Omikron kayak flu biasa, nggak apa-apa, nggak usah takut deh. Kita lihat aja Pak di kantor-kantor pemerintah, maaf ini Pak ya, di kantor pemerintah daerah itu tuh di kantor-kantornya yang abai protokol kesehatan. Karena seharusnya mereka menjadi contoh loh Pak. Baik, oke. Itu saja Pak Alamsyah? Ya itu. Iya, terima kasih. Dalam cepat ini, saya ingin bertanya nih Dok. Ya Pak. Iya. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan vaksin booster itu Dok? Oke. Nah itu saya pernah dengar tuh dengan aplikasi Peduli Lindungi katanya. Atau kita langsung aja ke Paskes dengan membawa KTP. Sebentar, Pak Alamsyah sudah vaksin yang kedua, Pak? Saya sudah, alhamdulillah. Sudah jarak berapa bulan, Pak? Istri dan keluarga yang lain itu belum, Oh, Pak. gitu. Oke. Itu gimana caranya itu untuk mendapatkan vaksin booster itu? Baik, itu ya. pertanyaan saya dan harapan saya semoga deh intensif sosialisasi dari pemerintahannya, bagaimana protokol kesehatan itu dipatuhi oleh seluruh warga ini. Baik, Pak. Kalau ini sebentar, Dokter. Ya masyarakat harus sadar ini. Iya, sebentar, Pak Alamsyah. Halo. Ya. Pak Alamsyah, vaksin kedua bulan apa, Pak? Yang kedua di bulan Juni atau Juli. Juli 2021 ya? Iya. Kemudian yang booster 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Sudah booster? Bapak sudah divaksin? Yang istri. Teman-teman dan keluarga belum itu. Oh, jadi Bapak belum. Tadi terakhir vaksin bulan Juli ya, Pak ya? Ya, Juli sudah. Saya baik. sudah boosternya. Sekarang istri dan keluarga yang lain itu belum booster. Nah, caranya gimana itu? Kemarin boosternya di mana, Pak? Halo, Pak Alamsyah. Boosternya di mana, Pak? Itu pertanyaannya, harapannya tolong deh pemerintah gimana intensif sosialisasi. Oke. Elit-elitnya di daerah memberikan contoh kepada masyarakat untuk protokol kesehatan deh. Iya, makasih. Dan bagaimana tingkat vaksinasi kita di daerah ditingkatkan Pak, karena saya baca tuh masih ada sebagian daerah yang vaksin kedua masih di bawah 50%. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Alamsyah. Terima kasih Pak Alamsyah. Iya, ini dari Palembang Pendengar Setia RRI ini suka gabung juga di Dialog Lintas Palembang pagi. Silakan Dok, yang pertama berdoa semoga berakhir. Yang kedua itu berkaitan dengan protokol kesehatan masih banyak yang abai. Ini gimana Dok kaitannya sama sosialisasi juga? Iya. Iya. Makasih Mbak Nadiar. Iya. Jadi ya kita juga, nah saya sebagai narasumber, sebagai juga yang berkecimpung di bidang kesehatan, kita sudah juga melakukan banyak promosi. Promosi yang kita lakukan salah satunya ini. Ya. Salah satunya kita mengikuti acara talk show, acara webinar, sudah banyak sekali. Dan pemerintah juga sosialisasi juga melalui spanduk, melalui informasi-informasi tempat di mana mendapatkan vaksin ya. Nah, kembali lagi vaksin booster. Jadi memang program pemerintah sekarang diutamakan vaksin booster itu terutama pada tenaga kesehatan pertama. Nanti ada gilirannya Pak, seperti vaksin pertama kedua kemarin. Jadi kan ada gelombangnya, itu kan dibuat gelombang karena mungkin tenaga kesehatannya kurang kita. Iya. Jadi diutamakan dulu yang rentan terinfeksi COVID, dan juga orang-orang yang bekerja berhadapan langsung dengan publik. Ya, seperti guru kemarin kan diutamakan kan waktu itu. Dan juga orang-orang yang sekarang ini yang memiliki komorbid dan manula. Yeah. Papas sempasnya manula, komorbid ya. Itu diutamakan. Jadi didata oleh pemerintah, itu yang pertama kali mendapatkan vaksin booster. Untuk di mana mendapatkan vaksin booster itu di beberapa rumah sakit, di jaring juga sudah melakukan, nanti informasinya bisa didapatkan di beberapa rumah sakit besar. Biasanya ada pengumumannya tuh. Ada pengumuman ya. Kapan kita melakukan booster. Kita juga terutama di Rumah Sakit Akagani
kita masih mengejar, masih banyak rupanya yang vaksin 1, 2 itu belum. Oh gitu ya. Jadi kita kejar-kejaran ini. Kejar-kejaran vaksin 1. Sampai sekarang dok ya? Sampai sekarang. Vaksin 1 juga banyak yang belum? Masih ada yang minta. Mungkin baru sadar sekarang untuk Iya, vaksin itu tadi. iya. Yang paling penting itu kesadaran masyarakat, kesadaran mematuhi prokes, meningkatkan imun seperti dengan vaksin. Sekarang ini mulai banyak sih yang sadar. Iya. Dan juga mudah-mudahan baik elit politik, baik pemerintah mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Lamsah. Dari hati nuraninya nih. Diminta terutama ya Pak ya, terutama bagian pemerintah ya sebagai contoh masyarakat ya. Mungkin jangan sampai abai prokesnya ya dok. Emang kadang tuh, dok saya males pakai masker, kenapa sesak? Nah itu, kadang tuh itu kesadarannya. Kalau sudah kena, misalnya apalagi keluarga sudah kena, itu kadang itu baru sadar pasiennya bahwa memang penyakit COVID itu ada. Dan memang berbahaya. Baik dok, tadi Pak Lamsi mengatakan untuk daerah-daerah ini bagaimana dok untuk masalah vaksin dan lain sebagainya, karena banyak juga di daerah kabarnya untuk vaksin 1, 2 juga masih banyak yang belum gitu dok. Bagaimana ini untuk mengajar hal itu dokter? Ya. Jadi kita terutama dari bagian Kasdam Sriwijaya, kita ada tim menempatkan beberapa anggota untuk mengejar ketinggalan vaksin. Kita juga sudah ke sekolah-sekolah, ke daerah-daerah ya, untuk mengejar ketinggalan vaksin. Masih banyak vaksin 1, 2 yang belum. Jadi untuk di daerah-daerah itu ya juga ditempatkan juga di terutama puskesmas dan puskesmas cabang pembantu pustu. Jadi juga dilakukan vaksinasi pada orang-orang yang mungkin untuk ke kota atau untuk mendapatkan vaksin itu sulit. Jadi kita yang datang. Jadi selain jemput bola. Namun itu tadi kita harus juga pertama untuk promosi kesehatan dulu, menyadarkan dulu. Kadang orang masih banyak tidak sadar dan tidak mau divaksin. Kadang untuk apa vaksin gitu. Padahal itu sangat penting ya. Kalau sudah terkena, ya apa boleh buat ya. Ya jangan sampai dok Iya kita doakan yang terbaik pokoknya untuk pendengar kita. Dan pendengar masih ada waktu, silakan di line telepon 369977. Di line telepon juga kita masih buka juga layanan WA. Dokter, ini ada juga yang bertanya lewat layanan WA nih lewat 082179279090. Pertanyaannya dokter, kalau sudah terkena ada nggak obat yang paten untuk menyembuhkannya, jangan sampai terkena lagi ini dokter. Sudah sekali kena, yang kedua kena, mau yang ketiga lagi nih, gimana dokter antisipasinya seperti itu? Iya, silakan dok. Jadi memang pada pasien COVID ini masih ada kemungkinan terkena, apalagi sekarang variannya banyak. Iya kan. Jadi kadang tuh juga virus itu kan bekerja pada titik yang berbeda kalau sudah variannya berbeda. Jadi pada pasien yang terkena yang menderita COVID biasanya terbentuk antibodi. Nah, tinggal kekuatan imun tubuhnya. Balik-balik ke imun ya. Balik imun tubuh. Kalau dia imun tubuhnya lemah ya, apalagi disertai penyakit komorbid, usia lanjut, itu biasanya gejalanya berat. Gejala berat. Nah, kalau imunnya bagus, masih muda, biasanya akan terbentuk antibodi. Nah, antibodi ini yang kita kejar. Antibodi alami yang didapatkan dari terinfeksi virus ini biasanya bertahan cuma 6 bulan. 6 bulan ya. Tetap harus divaksin. Harus divaksin. Setelah terinfeksi agar tidak terinfeksi lagi. Terus ada juga yang mengatakan, dok, kalau nggak terkena itu harus kita makan yang enak-enak, kemudian juga enjoy pikiran, kemudian jaga kesehatan, banyak minum air putih. Itu bagaimana dok? Ada nggak kaitannya seperti itu, makan yang enak itu? Seperti apa nih dok? Iya. Sebenarnya enak itu relatif ya. Iya, pokoknya enak-enakin makan gitu, digempur terus makan yang enak supaya kita nggak kena Omikron gitu. Itu ada nggak dokter kaitannya dengan imunitas kita nih? Iya, sangat berkaitannya, terutama harus istirahat yang cukup. Jangan kalau kerja itu jangan ngoyo. Istilahnya jangan terlalu capek. Jangan diporsir ya. Karena kalau kita capek itu jelas imun turun ya. Akan mempermudah terinfeksi penyakit COVID. Penyakit apa aja? Bukan penyakit COVID saja. Jadi kalau kita capek. Dan minum air putih ini juga kita tahu bahwa air putih itu menetralisir kan, racun-racun, sehingga tidak
menyebabkan imun turun. Dan makan yang bergizi. Kalau makan enak itu relatif. Kalau saya sih dengan tempe kangkung aja udah enak. Udah enak ya dok. 3 porsinya bergizi apa enggak gitu ya, seimbang. Bergizi, ya seimbang ya, baik proteinnya, lemaknya, karbohidrat dan mineralnya. Baik, dokter mungkin ada yang ingin disampaikan dok kepada pendengar kita sebagai penutup di Salam Kodam 2 Sriwijaya nih dok, silakan dokter. Baiklah, mungkin saya bisa simpulkan atau saya kasihlah nasihat sedikit berupa take home message. Boleh, silakan dok. Jadi kalau kita mengalami gejala flu, terutama yang tidak sembuh lebih dari 1 minggu, atau disertai demam yang tinggi atau sesak napas, atau memiliki riwayat berkontak erat dengan pasien COVID sebelumnya, sebaiknya diperiksakan ke dokter untuk memastikan penyebab keluhan. Untuk mengetahui apakah terkena atau tidak COVID, dilakukan pemeriksaan swab PCR atau rapid antigen. Dan dokter juga akan menentukan apakah kita terinfeksi COVID atau tidak. Dan serta diberikan pengobatan yang diperlukan. Jadi sementara menunggu hasil tes, dianjurkan untuk mengisolasi diri, baik di rumah maupun isolasi terpusat demi keamanan orang-orang di sekitar kita. Jika hasil tes menunjukkan positif, namun tanpa gejala atau asimptomatik atau dengan derajat gejala yang ringan, maka kita cukup isolasi mandiri selama maksimal 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Jadi gejala ringan ini meliputi demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, pegal-pegal, namun tidak menunjukkan tanda-tanda pneumonia seperti sulit bernapas atau napas lebih dari 30 kali per menit. Dan saturasi oksigen masih di atas 95% dengan udara ruangan. Pasien yang dapat menjalani isolasi mandiri juga harus memenuhi syarat. Nah, syarat isolasi mandiri ada lagi, yaitu yang berusia kurang dari 45 tahun, tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid, dan tanpa gejala atau gejalanya ringan. Isolasi mandiri ini dilakukan di rumah jika pasien dapat tinggal di kamar terpisah, ada kamar mandi sendiri dalam kamarnya. Namun jika tidak ada, dapat dilakukan isolasi terpusat. Nah, seperti dulu kan kita pakai mes ya. Mes atlet ya. Mes Sriwijaya, oke. Selain itu juga pertimbangan dokter juga akan menentukan apakah pasien mampu menjalani isolasi mandiri atau tidak. Jadi tetap harus konsultasi ke dokter. Apakah bisa menjalani isolasi mandiri atau tidak. Nah, namun kalau pasien tersebut menunjukkan tanda-tanda pneumonia, nah ini seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat, atau saturasi oksigen diukur kurang dari 93%, sebaiknya dirawat inap di rumah sakit untuk pemantauan dan pengobatan yang lebih lanjut. Jadi untuk meminimalkan resiko terkena infeksi COVID ini, kita dapat melakukan pencegahan. Nah, ini paling penting, pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi dengan mencuci tangan dengan air dan sabun setidaknya selama 20 detik. Tidak menyentuh mata atau wajah dengan tangan yang kotor, menggunakan masker setiap beraktivitas di luar ruangan atau di tempat umum, menghindari kontak dengan orang yang sedang batuk atau demam, beristirahat yang cukup, dan memperbanyak minum air putih dan makan yang bergizi. Jadi semoga pencegahan ini membuat kita terhindar dari paparan COVID-19. Dan jangan lupa bahagia. Harus happy ya dok ya. Harus happy. Kalau itu kuncinya yang paling pokok itu. Baik, terima kasih Dr. Irwan sudah bersama RRI sore hari ini di Salam Kodam 2 Sriwijaya. Semoga selalu sehat Dr. Irwan ya. Sukses selalu. Insya Allah kita ketemu kembali di acara Salam Kodam 2 Sriwijaya berikutnya. Selamat sore dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah tadi Salam Kodam 2 Sriwijaya kita bersama Dr. Irwan Setiawan SPD SPPD KGH Finasim. Ini dokter dari Rumah Sakit Akagani Palembang. Dengan topik tadi adalah waspada penularan Omikron. Terima kasih untuk Ibu ahli di Balikpapan, juga Pak Alamsyah yang sudah bergabung, juga untuk layanan WA yang sudah bergabung tadi, yang tidak menyebutkan namanya, mohon maaf. Terima kasih ya sudah bergabung di Salam Kodam 2 Sriwijaya sore hari ini. Semoga bermanfaatnya dan menambah wawasan kita informasi seputar Omikron ini. Tetap waspada, jaga selalu protokol kesehatan buat kita semua. Sanadir bersama rekan Dini juga rekan Suni undur diri di Salam Kodam 2 Sriwijaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maju, melangkah pasti. Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah Panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila, teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan Darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Saja perkasa, gagah perwira, jayalah Angkatan Darat. Gerak maju, melangkah pasti. Angkatan Darat Putra Pertiwi, di bawah Panji Garuda Sakti, Kartika Eka Paksi, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, pedoman luhur janji dan suci, rela berkorban jiwa dan raga, bayangkari negara. Insan Pancasila, teguh dalam iman, merah putih jiwa raganya. Semangat membara, manunggal dengan rakyat, membangun nusa bangsa. Angkatan Darat, benteng negara, setia mengemban amanat bangsa. Setia perkasa, gagah perwira, jayalah Angkatan Darat. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pukul